Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Akhataliman azanillahu wa iyyakum. Kita berjumpa dalam kajian rutin di tiap pekan ketiga hari Ahad ya Bapak yang mulia pada setiap bulan, dan alhamdulillah Allah pertemukan kita lagi dalam keadaan yang wallahu alam saya tidak tahu. Karenanya saya mau tanya kabar nih, gimana kabarnya semua Bapak? Alhamdulillah ya, sehat ya. Alhamdulillah. Taib, ba'da bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat ini, mari kita juga bacakan salawat dan salam untuk Nabi, keluarga dan sahabatnya, serta kemudian lanjut dengan doa belajar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taib, akhwatal iman, Bapak yang mulia, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Min Muqawimati Nafsi Al-Islamiyah yang alhamdulillah kita sudah masuk di bab ke-9, ad-du'a wa dzikr wal istighfar, tentang doa, zikir dan istighfar, yang mana doa pada bulan lalu sudah kita bahas, dan insyaallah kita sekarang akan memasuki bab tentang zikir ya. Jadi doa sudah dibahas di bulan sebelumnya. Taunya mana? Tandanya di sini begitu, Pak. Ya. Tapi harapan saya gampangnya gini, Pak. Ini karena kan berkait dengan nafsiyah, berarti tahu dikit amalin gitu. Apa yang sudah dipelajari bersama kita usaha untuk amalin ya. Jadi doa itu sebagaimana disampaikan di dalam kitab yang kita kaji ini, dia merupakan apa? Intinya ibadah. Kata Nabi begitu, ad-du'a mukhul ibadah. Ya, doa itu adalah sumsumnya, intinya ibadah. Hukum berdoa kita sudah tahu secara asal hukumnya adalah sunnah ya, sunnah berdoa. Namun kemudian menjadi berubah hukumnya, bisa jadi haram kapan? Kalau orang meninggalkan berdoa karena asbab kesombongan dan lainnya ya. Jadi kita itu berdoa kepada Allah karena Allah memerintahkan kepada kita, dan memang karena kita juga butuh kepada pertolongan Allah. Betul tidak, Pak? Ada di sini yang tidak butuh pertolongan Allah? Saya kira tidak ada ya, kecuali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak butuh pertolongan Allah. Tapi kita orang beriman tidak, kita butuh kepada Allah. Dan waktu-waktu yang sudah disebutkan di dalam kitab kita itu ada waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Nah itu bagus kalau kita bisa mengamalkannya. Di antaranya apa? Kemarin disebutkan athna as-sujud ya, ketika kita bersujud ya. Kemudian di pertengahan malam, di akhir sholat yang 5 waktu. Nah itu sudah disebutkan. Kemudian Bapak yang mulia, yang perlu diperhatikan juga bahwasanya berdoa itu ya sekedar mengingatkan, tidak berarti boleh kita untuk meninggalkan sebab ya. Tidak boleh kemudian kita hanya menjadikan berdoa ini sebagai satu-satunya thariqah kita ya untuk mencapai sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berdoa. Di sisi lain Allah juga telah mewajibkan kita untuk melakukan ikhtiar, melakukan upaya dan usaha terbaik untuk meraih apa yang kita inginkan. Karena itu Bapak yang mulia, jangan lupakan bahwasanya berdoa tidak kemudian boleh kita meninggalkan sebab. Contoh yang dibacakan itu kemarin ya, bahwasanya Nabi SAW itu jelas kita tidak ragu, yakin beliau orang yang paling diijabah doanya oleh Allah. Betul tidak? Ya, kalau Nabi berdoa, tentu doa Nabi ini istimewa, akan diijabah oleh Allah. Namun perhatikan Bapak yang mulia, bagaimana Nabi SAW ketika beliau berada di Ma'rakah Badar ya, di perang Badar,
Beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang Masya Allah, sampai sahabat yang di sebelahnya, cukup wahai Rasul, cukup ya. Karena begitu hebatnya Rasul minta kepada Allah ya. Namun di sisi yang lain Rasul tidak meninggalkan sebab. Rasul atur strategi, kamu di sini, Anda di sana, saya di sini, dan seterusnya ya. Sehingga alhamdulillah wujud kemenangan itu ya. Itu contoh bukti ya. Dan Rasulullah sendiri ketika misalnya peristiwa hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam itu diperintah oleh Allah hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau lakukan ya. Apakah kemudian datang perintah cukup Rasulullah berdoa, ya Allah ya, selamatkan diriku, selesai petantang-petenteng gitu kan, enggak ya. Rasulullah atur strategi. Beliau siang hari datang ke rumah Abu Bakar, menyiapkan diri perjalanan nanti ya. Nanti malam siapin kendaraan, diatur tadi sama Abu Bakar. Malam-malam Rasulullah keluar rumah. Di dalam rumah biar orang ketika ngintip, oh Muhammad masih ada ya. Ada yang suruh gantiin tidurnya. Siapa itu? Ali radhiyallahu anhu. Suruh tidur di tempat tidur Nabi ya dong. Jadi Bapak yang mulia, ini urusannya ganti apa Pak? Ganti mati ini ya. Kalau ganti kedudukan sih enak, bener nggak? Gantiin, kata lurah, gue mau pensiun, jadi lurah, seneng orang ya kan Pak. Ini gantiin mati Pak ya. Ali tidur di sini. Itu bagian dari strategi Rasulullah keluar ya. Walaupun kemudian memang Allah lindungi beliau, tapi perhatikan perjalanan Nabi ketika beliau berhijrah. Madinah itu ada di mana posisinya? Madinah itu posisi di arah mana? Timur, barat, utara, selatan, atas, bawah. Mana Pak? Nah, Madinah dari Mekah posisinya ada di utara ya. Semestinya secara logika Rasulullah mempercepat perjalanannya biar nggak terkejar oleh orang-orang kafir Quraisy, itu segera berangkat meninggalkan Mekah menuju Madinah. Betul tidak? Logikanya begitu. Tapi Rasulullah memang orang yang cerdas ya. Beliau atur strategi. Orang tahu Madinah ada di utara, tapi Rasulullah justru memilih perjalanan ke selatan. Beliau tidak ke utara, beliau ke selatan. Kemana? Ke Gua Thaur. Ya itu arahnya selatan Pak, selatan kota Mekah tuh. Ya. Jadi orang gak sangka gitu, cepet banget hilangnya kemana? Wah, kenceng banget orang, padahal Rasul malah ke sono gitu kan. Ya, jadi Bapak yang mulia, ini diantara bukti bahwasanya doa tidak kemudian menjadi satu-satunya thariqah bagi kita untuk mengharapkan pertolongan Allah ya. Doa iya, dia adalah inti ibadah. Kita minta berharap kepada Allah. Namun sisi lain Allah perintahkan kita untuk melakukan usaha-usaha terbaik dalam rangka datangnya pertolongan Allah kepada kita ya. Maka Bapak yang mulia, kita hari ini juga sama, di mana umat Islam hari ini ya seperti ayam kehilangan induknya. Betul ya? Umat Islam centang perenang, sehingga ketika ada satu kaum muslimin yang dianiaya oleh orang kafir, nggak ada bisa yang bela. Sampai sekarang sudah setahun lebih saudara kita di Palestina ya terus saja dibombardir tanpa ada seorang penguasa muslim yang bertindak nyata mengirimkan tentara dan senjata. Betul nggak Pak? Iya ya. Itu artinya apa ya? Nggak ada induk yang membela. Terus gimana keadaannya? Ya kita mau lakukan upaya-upaya sebisa kita. Apa yang kita bisa ya, upayanya, karena kita bukan penguasa, kita juga tidak kemudian bisa datang berangkat ke sana membela secara langsung, akan ada banyak hambatan, regulasi dan lain-lainnya. Maka apa yang kita punya? Sedikit uang yang kita bisa sumbangkan, titipkan kepada lembaga-lembaga sosial yang terpercaya itu, ya untuk sekedar meringankan itu, mudah-mudahan menjadi hujjah di hadapan Allah. Betul tidak Pak? Yang kemudian apa yang bisa kita lakukan? Yang berdoa, minta kepada Allah, ya Allah selamatkan saudara kami di Palestina. Nah itu karena doa ini nggak bisa diremehkan juga. Ini adalah silahul mukmin, adalah senjatanya orang-orang mukmin. Doa ini Pak ya, kata Nabi demikian. Dan
Untuk itu apa yang mulia, ya jangan lupakan setidaknya ya mendoakan saudara kita yang teraniaya di dalam sebagian dari waktu-waktu doa kita. Ya, jangan kemudian kita egois, yang penting kita sendiri dah aman makmur sentosa, minta sama Allah Rabbana atina fid dunya hasanah, saudara kita lupa nggak didoain, you know? Nah ini jangan lupa ya. Berdoa ya, lakukan apa yang kita bisa, misalnya nyumbang sesuatu sedikit ya, atau setidaknya mengingatkan orang lain, jangan lupakan perjuangan Palestina ya. Harapan muncul ya dengan apa, dengan terbebaskannya ya sebagian bumi Syam di Syria kemarin ya oleh apa, pejuang pembebasan, sehingga rezim yang bercokol sejak kurang lebih berapa tahun yang lalu, itu 50-an tahun mungkin ya, 60-an tahun yang lalu ya. Rezim yang berkuasa di sana tumbang alhamdulillah ya. Bashar Assad itu orang yang kejam, Bapak bisa lihat lah di YouTube di mana. Itu kesaksian orang yang dibebaskan dari penjara, bagaimana perlakuan kejam mereka. Setiap hari itu hampir ada orang yang dibunuh itu di penjara ya. Jadi kayaknya ya sudah, kalau ada orang masuk penjara nggak bisa lepas. Padahal di Suriah itu mayoritas Muslim Sunni seperti kita, mazhabnya Syafi'i sama, tapi yang menguasai adalah klan bapak dari bapaknya itu kan ya Hafidh ya, dari ini Bashar Assad, bapaknya Hafidh Assad itu menguasai, dia dari sekte Nusairiyah. Nusairiyah itu apa ya, ya dibilang bukan muslim ya. Bahkan kalau orang-orang Nusairiyah ini lagi gabut, katanya tentaranya gabut, dia datang ke kampung, panggil pemuda, sini ngapain? Siapa misalnya yang mencipta bumi langit, siapa Tuhanmu? Allah. Oh, langsung di ini Pak ya, langsung disiksa. Bahkan kan ada video yang orang disuruh mengaku nggak ada Tuhan kecuali Bashar Assad, la ilaha illa Bashar Assad katanya Pak. Dia nggak mau, nggak, la ilaha illallah, dikubur Pak, hidup-hidup ya. Nah itu kondisi demikian ya, kemenangan boleh jadi karena memang doa-doa kaum muslimin yang dipanjatkan, walaupun ya itu dalam waktu yang tidak singkat perjuangan mereka. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti ya mereka bisa membantu saudaranya ya di Palestina ya. Nah ya khatal iman azani Allah wa iyyakum, ini tentang doa. Jadi jangan lupa berdoa. Kira-kira tadi sudah berdoa belum Pak? Alhamdulillah ya. Baik. Berikut kita akan masuk tentang bab az-zikr ya, az-zikru. Wa kadzalika faqad amarana Allah Subhanahu bidzikri, demikian juga maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berzikir juga. Qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah, ingatlah oleh kalian akan aku. Jadi Allah perintahkan agar kita berzikir kepadanya. Adzkurkum, aku akan mengingat kalian, kata Allah ya. Jadi kalau kita ingin diingat oleh Allah, maka jangan lupa kita juga ingat kepada Allah. Zikir jangan lupa ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman misalnya Quran surah Al-Jumu'ah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kalian akan Allah katsiran, secara banyak. Jadi zikir diperintah secara banyak. Zikir yang dimaksud ini adalah zikir yang bersifat am, bersifat umum ya. Tapi kalau zikir muqayyad itu sudah ada ikatan, ada aturannya Pak ya, kita tidak boleh keluar dari sana ya. Kalau sifatnya umum, kapan saja di mana saja kan boleh zikir apa saja, yang penting
sesuatu yang baik yang kita zikirkan itu boleh. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah, zikirlah engkau akan Allah secara banyak, la'allakum tuflihun, semoga Allah membuat kalian itu beruntung. Semoga kalian beruntung gitu. Semoga kita ini beruntung. Jadi dengan zikir artinya salah satu cara untuk meraih keberuntungan. Kenapa? Karena Allah akan mengingat kita. Ya. Dan kalau Allah mengingat kita, berarti pasti pertolongan Allah akan diberikan kepada kita. Di dalam ayat yang lain Al-Ahzab Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian akan Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala itu di waktu pagi dan petang. Dari kapan kita berzikir? Ya, berarti ada waktu yang disebutkan zikir pagi petang, ya. Zikir pagi petang Rasulullah ajarkan zikirnya, Pak. Ya, itu cukup banyak, cukup panjang. Ada yang sudah biasa mendawamkan zikir pagi petang. Alhamdulillah ya. Jadi zikir pagi petang itu simpelnya kita baca Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ya. Kemudian baca bacaan doa-doa yang lain, Allahumma inni, dan banyak ya. Kalau mau ya nanti saya bisa sampaikan gitu Pak. Jadi intinya banyak. Di situ ada Sayyidul Istighfar juga kita baca, ya, macam-macam. Nah, kata liman ini dalil yang ditunjukkan oleh Allah dalam Quran, ya. Kemudian yang berikutnya adalah dalil yang disampaikan di dalam hadis, sebagaimana disebutkan di sini, wa fi hadithi Abi Hurairah, sebagaimana hadisnya Abu Hurairah al-muttafaqu alaihi, yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu, kata baginda Nabi, Allah berfirman, ya. Jadi Rasulullah menyampaikan informasi Allah berfirman, tapi firman ini tidak kita dapati di dalam Al-Quran, ya. Adanya di mana? Ya di hadis. Makanya disebut namanya hadis qudsi, ya, hadisnya hadis qudsi. Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, kata Allah, aku berada di dalam persangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersamanya ketika ia mengingat aku. Jadi Allah menyatakan akan membersamai kita. Membersamai bagaimana? Apakah Allah ada di dekat kita secara zat? Tidak, ya. Ini kebersamaan bukan kebersamaan zatnya, namun kebersamaan dari sisi ilmunya, pengawasan Allah terhadap kita yang senantiasa melekat, ya, dimanapun kita berada. Allah akan senantiasa mengawasi kita, akan bersama kita, tentu akan memberikan pertolongan kepada kita pada saat kita berada di dalam bahaya. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kata Allah, dan maka jika dia mengingat aku di dalam dirinya, aku pun akan mengingat dia di dalam diriku, kata Allah, ya. Jadi Bapak yang mulia, hadis ini menunjukkan tentang betapa utamanya orang yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang mengingat Allah, maka tentu dia akan merasa senantiasa bersama dengan Allah, diawasi oleh Allah, sehingga perilakunya, ucapannya senantiasa terkontrol hanya sesuai dengan apa yang disyariatkan atau apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan
Kemudian di akhir dari pembahasan ini disebutkan wa dzakara al-Qurafi fi ad-Dakhirati, dan Imam Al-Qurafi menyebutkan di dalam kitabnya Ad-Dakhirah, ya, qala Al-Hasan, menceritakan tentang Imam Hasan Al-Basri, ya, rahimahullah taala, beliau seorang tabi'in. Kata beliau, az-zikru dzikrani, zikir itu ada dua. Zikir itu ada dua. Ya. Pertama, zikrul lisan. Jadi zikir yang diucapkan oleh lisan. Ini zikir bentuk pertama. Fadzalika hasanun, maka hal tersebut bagus. Zikir di lisan itu bagus. Ya. Kayak apa contohnya? Ya banyak, ya. Silakan. Mau zikir apa? Asmaul husna boleh. Mau zikir yang lain-lain, sholawat bisa, ya. Pokoknya yang baik, ucapan-ucapan yang baik. Namun kata beliau, wa afdalu minhu, dan yang paling utama dari zikir itu zikrullahi inda amrihi wa nahiyahi. Ya, jadi zikir yang paling utama adalah mengingat Allah di dalam perintah dan larangannya. Gitu, Pak. Ini zikir yang paling utama. Jadi zikir itu ada dua berarti. Apa? Zikir lisan, zikir amal, gitu Pak. Ya, jadi zikir dengan lisan bagus, tapi yang paling afdal juga adalah zikir amal, jangan lupa. Jadi berbuat yang sesuai dengan perintah Allah, kemudian meninggalkan apa yang dilarang Allah. Ya. Jangan kemudian lisannya berzikir tapi perbuatannya mengkhianati zikir. Ya. Contoh misalnya perintah bagi muslim atau muslimah, di dalam Quran disebut apa? Ada perintah misalnya ghaddul basar, ya. Hendaklah laki-laki muslim, wanita muslim itu apa? Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ketika kapan? Ketika melihat yang bukan haknya, melihat aurat lawan jenis yang bukan haknya, kan gitu. Nah, itu perintah dalam Quran, Pak. Allah yang perintahkan. Ya. Jangan lisan berzikir tapi perbuatan mengkhianati. Astagfirullah. Ditutup sih, astagfirullah. Ini zikir lisannya kan, astagfirullah, astagfirullah, gitu kan. Tapi perbuatannya mengkhianati. Paham, Pak? Ya. Jadi zikir yang paling utama adalah zikir dengan amal. Jangan lupa. Ya, tapi memang tidak dinafikan zikir lisan, iya itu bagus, ya. Insya Allah dengan zikir lisan dia akan tercegah, insya Allah, ya. Tapi jangan kemudian amal ditinggalkan, ya. Zikir, masya Allah kuat, ribuan dia berzikir, ya. Tapi perintah Allah untuk menerapkan hukumnya dia tinggalkan, ya. Dia abaikan. Misalnya dalam urusan apa, keluarga misalnya kan, dalam urusan pembagian waris, ya. Masya Allah, rapat waris sama keluarga zikir, subhanallah, subhanallah. Gimana nih pikir, udah bagi rata aja, nggak usah ribut, bagi rata. Sambil berzikir, subhanallah, alhamdulillah, bagi rata ya. Ini mengkhianati ini namanya, Pak, ya. Padahal bagi waris nggak boleh bagi rata, ya. Kenapa? Karena sudah ada pembagiannya berdasarkan syariat yang disebut dalam Quran surah An-Nisa 11, 12, ya, dan di akhir surah An-Nisa itu dijelaskan. Yang paling umum, yang paling kita kenal apa? Lidzakari mithlu hadzil unthayain, ya. Bagi laki-laki seperti bagian dua orang perempuan, yang begitu, ya.
Masya Allah, subhanallah, pokoknya begitu ya. Nah, itu mengkhianati namanya. Paham nggak Pak? Ya. Atau ada seorang yang dia punya kekuasaan misalnya, dia bisa menerapkan aturan Allah dalam kehidupan komunal bersama. Ya. Wah, kalau lihat tampilannya soleh, ya. Zikir nggak lepas dari lisannya, ya. Tapi kekuasaannya tidak dipakai untuk menerapkan aturan Allah, ya. Justru dia gigih untuk menerapkan sistem kehidupan yang diajarkan oleh orang-orang kafir dari barat. Wah, jadi pejuang demokrasi. Waduh, berat, ya. Maka zikir yang paling utama adalah zikir ketika melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, ya. Ada kisah di negeri kita itu, kisahnya ma'ruf. Jadi ada seorang kiai ngajar murid, ya, tentang surah di salah satu di dalam Quran, salah satu surah dalam Quran juz 30 lah, ya. Yang diajarkan itu adalah surah Al-Ma'un, kebetulan surah Al-Ma'un. Ngomong-ngomong, tahu nggak surah Al-Ma'un, Pak? Hah? Al-Ma'un yang mana? Aro'aita. Hafal nggak kira-kira? Hafal Kak? Hafal ya Aro'aita ya? Nah, kalau hafal kita baca sama-sama yuk, biar nambah pun di pahala kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Pelajaran hari ini Quran surah Ar-Ra'aita, surah Al-Ma'un. Minggu depan ketemu lagi atau besoknya, ya, pokoknya periode berikutnya belajar itu lagi. Besoknya lagi belajar itu lagi, ya. Sampai muridnya nyeletuk, Pak Kiai, kapan pindahnya? Kok dari kemarin-kemarin surah ini lagi? Kami sudah hafal, ya. Sudah paham belum? Udah paham, artinya ngerti, ya. Tahu kan Pak artinya kan, ya? Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, ya. Apakah engkau melihat, ya, tidakkah kau lihat orang yang mendustakan agama? Siapa itu? Kan gitu, ya. Dan rincian dan seterusnya. Paham? Karena hampir tiap hari, aku bosan sampai si murid. Kapan Pak Kiai pindah surat berikutnya? Kamu sudah paham? Paham. Oke, kalau paham, besok, ya, ganti, kira-kira begitu. Tapi begitu besok muridnya datang, Ar-Ra'aita lagi, ya kan? Ar-Ra'aita lagi. Nah, kata Kiai, kamu nggak paham. Nggak paham gimana pakai ini, udah ngelotok ini gitu. Bahasanya udah ngelotok, udah artinya udah paham jelas, ya. Kalau paham, maka, ya, besok kalian datang bawa sesuatu. Setelah datang bawaan itu kita cari orang miskin. Nah, itu namanya paham, ya. Implementasikan gitu. Zikirnya si Ar-Ra'aita terus, Ar-Ra'aita zikir, tapi nggak pernah dijalanin, Pak. Itu kan. Jadi ini kisah dari siapa? Sepenggal kisah dari kisahnya siapa? Tahu nggak? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Boleh di searching. Jadi apa yang mulia? Zikir yang afdal, ya, tentu adalah zikir bagaimana ketika kita bisa
mengimplementasikan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, ini PR kita bersama ya, apalagi hari ini banyak aturan Allah, larangan Allah ya, tidak kemudian menjadi aturan yang seharusnya. Aturan seharusnya bagaimana? Ya, yang namanya perintah sekarang sudah bergeser kan Pak, perintah larangan ya. Perintah itu kan wajib misalnya, itu sekarang udah geser ya. Sholat Jumat ya, bagi laki-laki apa hukumnya Pak? Apa hukum sholat Jumat bagi laki-laki yang tidak ada uzur ya? Dia tidak sedang safar, tidak sakit, merdeka, hukumnya wajibnya apa Pak? Wajib ain, fardu ain, tidak bisa digantikan Pak. Harus datang dia ya. Tapi sekarang hukumnya gimana ya? Saya pengalaman sendiri nih Pak, waktu dulu kerja di sebuah perusahaan Jepang, bos saya orang Jepang langsung di atas saya ya. Dia suka ngajak keluar lah driver hari Jumat tuh jam 11 gitu. Driver komplain ke saya, maksudnya minta tolong lah diomongin ke Jepang itu ya. Kenapa Mas? Wah, Allah hari Jumat minta tolong lah, kalau mau keluar ya keluar kantor jangan jam 11, kalau mau jam 10 atau nanti jam 1. Lah emang kenapa? Sering begitu? Sering Pak, saya kan susah nggak bisa sholat Jumat gitu kan. Udah saya oke, saya omongin lah ke bos saya Jepang, direktur ya. Singkat cerita Pak, tapi saya nggak ngomong Pak ya, ke dia ada miwasan gitu ya. Kalau mau keluar hari Jumat, tolong jangan jam 11, bagus ya, please jam 10 atau nanti jam 1. Kenapa ya kata dia? Kasihan driver. Kenapa kasihan? Driver tidak bisa sholat Jumat. Hah? Haruskah kata dia? Harus, dia bilang. Iya harus. Orang Islam harus sholat Jumat. Tidak, dia bilang Pak. Tidak lah. Kenapa tidak? Banyak tidak sholat Jumat tidak apa-apa katanya Pak. Itu orang Jepang ngomong begitu. Terus saya ngomong gimana gitu? Mau dalil Al-Quran ya kagak ngerti dia Pak ya kan? Yang dia lihat kenyataan orang tinggalin sholat Jumat, banyak laki-laki dia jumpai nggak apa-apa kok, nggak ditangkap polisi begitu, nggak apa-apa. Nah, ini artinya apa? Ya, sekarang kewajiban ya, ketika Islam tidak diadopsi oleh sebuah sistem pemerintahan, ya akhirnya menjadi kewajiban yang diemban oleh individu. Ya, kembali kepada kesadaran. Nah, kesadaran ya berarti ya sudah, silakan yang mau sholat silahkan, nggak sholat nggak apa-apa, betul nggak Pak? Nggak ada judulnya nggak sholat ya masuk penjara, ada nggak? Nggak ada. Padahal ini kewajiban kan gitu Pak ya. Nah makanya bagaimana nih ke depan kita bisa mewujudkan zikir yang bersifat amali ya, bersifat amali. Ini PR bersama saya, Bapak yang mulia. Caranya gimana? Kita mulai dari diri kita kan gitu kan, yang gampang dulu kita mulai dari diri kita. Setelah kita mulai dari diri kita, kita sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, terus sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita, kan gitu. Saya bukan Pak Ustadz, saya nggak bisa menyampaikan. Emang dipikir menyampaikan tanggung jawab Pak Ustadz? Bukan, menyampaikan Islam ini tanggung jawab umat Islam. Kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat ya. Nggak bisa nyampein. Kalau nggak bisa ya gimana? Kalau nggak bisa ajak aja tetangga Pak, ayo Pak ke masjid Pak, ada pengajian di sana biar ngerti kan gitu kan. Nah itulah bentuk penyampaian, biar Pak Ustadznya menyampaikan kan gitu Pak ya. Demikian Pak yang mulia, tadi karena amanahnya 10 menit harus dikasih waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin kita akan selesaikan untuk yang istighfar pada pertemuan yang akan datang ya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Tafadhal mashkur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah zikir, zikir kan banyak yang kita lakukan ini. Tahu saya lihat di Al-Quran itu zikir itu perasaan ada 3. Ya, 1 mengingat Allah, meminta ampunan kepada Allah, dan sholawat Nabi. Saya baca di Al-Quran itu para ulama-ulama begitu, Ustaz. Emang zikir sih banyak macam-macam. Ya, kita juga menjalankan. Tapi ya kalau sesuai di Al-Quran cuma 3 zikir. Astagfirullah, la ilaha illallah, dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala itu. Terus yang kedua masalah tadi, sampaikan ini walaupun 1 ayat. Ini jangan sampai salah kaprah nih Pak Ustaz nanti. Menantang sampai 1 ayat, ya ayat itu kalau nggak mau belajar yang lain-lain. Jangan banyak 1 ayat yang udah diterima kan. Jadi itu jadi salah kaprah ini. Kan perlu yang lain-lain juga Pak Ustaz ya. Jadi itu kalau bahasa sampaikan ilmu walaupun 1 ayat, jangan sampai salah pengertian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kita kumpulkan atau bagaimana? Sejawab ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Khatul iman. Tadi disebutkan tentang jadi penanya hanya menyampaikan. Menurut sepengetahuan penanya, zikir itu hanya ada 3 jenisnya. Ya, kalau di Al-Quran katanya ada istighfar, la ilaha illallah, tahlil gitu, kemudian sama sholawat. Ya, salat Nabi. Jadi apa yang mulia, zikir itu namanya zikir itu mengingat, ya, mengingat siapa? Mengingat Allah, ya, mengingat Allah ini dengan cara apa? Tadi sudah disebutkan dalam kitab, dengan 2 modelnya. 1, mengingat Allah dengan lisan kita. Itu bentuk zikir. Apa yang diucapkan bebas, boleh tadi tahlil, boleh sholawat, boleh istighfar, boleh. Yang lain boleh nggak? Zikir Asmaul Husna boleh nggak? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Razak, boleh, gitu kan? Jadi tidak ada batasan untuk zikir yang bersifat am, yang bersifat umum, ya. Jadi zikir yang bersifat umum, mau baca apa saja yang penting itu bacaan baik. Mau zikir hauqalah itu la haula wala quwata illa billah, boleh. Sebanyak-banyaknya boleh. Jadi nggak ada batasan, tidak hanya 3 itu, ya. Jadi silakan, ini tidak kita batasi, silakan, ya. Kalau yang kalau yang muqayyad, yang udah ada ikatannya, ada ketentuannya, kita mengikuti jenis zikir muqayyad ini sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Misalnya ketika zikir ba'da salat, Nabi ajarkan, ya udah kita ikuti. Misalnya ba'da salat baca istighfar 3 kali. Kemudian kalau zikirnya zikir yang tadi subhanallah yang sebutkan 33, tahmid, kemudian takbir, ya kan? 33, kemudian 1 yang terakhir 34, ya kan, ditutup dengan bacaan lainnya. Nah, itu silahkan ikuti, ya. Dan tidak kemudian saya pengen subhanallahnya 50 aja dah gitu. Ya jangan. Kalau mau 50 ya jangan setelah sholat, nanti aja. Karena kalau itu terikat udah ada syariatnya gitu loh Pak, ya kan. Walaupun tadi perintahnya zikir yang banyak. Nah, zikir yang banyak itu zikir yang bersifat umum, yang tidak terikat dengan kaifiyat, ya gitu loh, ya. Wallahu a'lam bishawab untuk yang pertama. Terus yang kedua, mengenai hadis tentang menyampaikan ilmu, katanya tadi walaupun 1 ayat jangan sampai disalahpahami. Benar, saya sepakat, ya, bahwa ini sebenarnya adalah bentuk motivasi dari Rasulullah. Bukan kemudian kita disuruh menyampaikan 1 ayat saja, pokoknya 1 ayat aja gitu, enggak. Jadi motivasi, jangan sampai kita seorang yang sudah mengerti tentang kebenaran, yakin kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, itu tidak ikut ambil bagian di dalam aktivitas mensosialisasikan Islam, atau bahasanya dakwah. Kalau jadi nggak ada alasan, saya nggak bisa, nggak mungkin nggak bisa. Anda berislam itu sudah bentuk kebisaan.
Anda bersyahadat itu bentuk kebisaan Anda, gitu kan. Anda meyakini ada Allah Subhanahu wa taala itu ada, itu kan pengetahuan Anda. Bagaimana Anda bisa yakin Allah ada? Oh begini, itu sampaikan Allah ada, gitu kan. Nah cukup. Jadi itu motivasi minimal bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia harus ikut ambil bagian di dalam menyampaikan Islam, walaupun hanya satu ayat. Namun bukan dibolehkan terus-menerus saat itu. Mari belajar sehingga kita bisa menyampaikan banyak hal kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi bertanya Pak Ustaz, saya tertarik dari yang masalah soal warisan Pak Ustaz. Memang mungkin kalau di Islam kan sudah diatur ya. Tapi kadang-kadang di masyarakat kita itu, terutama saya punya orang tua itu sudah meninggal. Nah, itu punya peninggalan. Nah, mak kita itu keluarga mungkin dengan kesepakatan ya, yang kalau kita mengacu ke aturan agama kan udah jelas. Tapi di keluarga dengan kesepakatan itu, karena mungkin ya kadang-kadang niat baik itu belum tentu disambut baik. Nah, apa yang disampaikan tadi Pak Ustadz bahwa kalau sebenarnya kita warisan tidak sesuai dengan agama itu berarti kita udah menyalahi aturan. Nah, dimana kalau kita menyalahi aturan berarti kan dosa, kan begitu Pak Ustadznya mungkin ya. Mudah-mudahan dengan dosa. Karena niat kita baik itu yang mungkin dilihat dari saudara-saudara kita yang istilahnya ekonominya nggak mampu, terus dengan adanya kita kesepakatan sebagai rata. Nah ini mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang mulia? 5 menit boleh tambah ya? Ya. Jadi tentang masalah waris ini merupakan syariat yang Allah langsung secara detail menjelaskan. Salat itu syariat kedua setelah syahadat. Betul nggak Pak? Artinya penting itu salat. Ya, orang paham itu salat itu pokoknya syahadat salat gitu. Cirinya muslim ya salat gitu kan. Namun syariat yang penting ini dalam Al-Quran Allah tidak jelaskan. Salatnya ini yang lagi nit. Salat apa nanti kita? Isya. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada nggak ayatnya dalam Quran 4 rakaat? Tidak temukan. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Nggak ada dalam Quran. Ya. Tapi waris Allah sampai detail, angka-angkanya Allah sebutkan. Maka kata para ulama, mafhum adat, ya, kalau mafhum adat itu bermakna qat'i, nggak bisa diganti gitu Pak. Jadi ya udah ikuti aja sesuai dengan ketentuan gitu. Bagaimana kalau melanggar, kan niatnya baik gitu, maka niat itu bukan menjadi satu-satunya alat pembenar bagi sebuah perbuatan. Kalau melanggar, Allah sebutkan sudah Pak dalam Quran surah An-Nisa 14 kan aturannya itu di An-Nisa, nanti dibuka ya di rumah ya, An-Nisa 11, An-Nisa 12 detailnya tuh. Kalau nggak paham nanti boleh datang ke rumah saya ajarkan. Kemudian ayat 13-nya itu Allah menegaskan tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah, itulah aturan Allah. Ya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke surga begini-begini. Itu apa 13. Di 14 Allah ancam, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang dia memaksiati Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui batasan Allah yang telah Allah tentukan, yudkhilhu naran, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan baginya ada azab yang menghinakan. Dosa besar Pak, hati-hati ya. Jadi nggak bisa. Makanya nggak cukup kita berniat baik lalu menjadi amal. Contoh, kita mau ke Lipo, ada
naik motor nih kita, ada istri tetangga kita jalan, Bu mau kemana? Mau ke Lipo. Oh ya udah yuk bareng. Niatnya baik nih, kita nolong, bener nggak? Boleh? Nggak boleh. Dosa? Iya dosa, itu maksiat, nggak boleh Pak. Gitu ya. Niatkan saya niat nolong. Ya, itu lain nanti bab tolong menolong. Boleh nanti kalau bab darurat itu lain. Kalau nggak ada, nggak boleh. Jadi niat itu nggak bisa membenarkan amalan salah, gitu Pak. Ketangkep nyolong. Kenapa nyolong? Mau nyumbang masjid Pak, Nurul Iman butuh bantuan gitu. Oh iya kamu bebas karena mau niatnya baik ya kan, nyolongnya buat nyumbang masjid. Enggak, tetap dihukum, kamu nyolong. Tok kata Pak Hakim, mau buat masjid kayak gitu kan, betul nggak? Ya, maka Bapak yang mulia, terus bagaimana? Nah, bagusnya ya, waris itu bagi dulu. Bagi sesuai ketentuan syariat agar kita laksana nih. Misalnya nih saya laki, kita misalnya berdua biar gampang ya, ahli waris cuma 2, laki 1, perempuan 1, yang lain nggak ada semua, istri nggak ada semua, pokoknya ahli waris cuma itu aja 2. Berarti akan tinggal bagi aja. Ya, bagi gimana caranya? Nah, karena laki dia kepalanya 2, berarti si laki dapat 2 sih. Kasihan ya adiknya miskin, kan laki udah kaya, dia udah kerja hebat pengusaha, dia nggak butuh cuma warisan seupil gitu bahasanya ya kan, nggak apa-apa, terima dulu. Begitu diterima, mau dikasihkan ke semua ke adiknya, nih adek, abang udah nggak butuh, abang alhamdulillah sudah Allah kasih rezeki yang lain, ini buat kamu semua. Kan gitu. Jadi terima dulu, kemudian itu nanti bab sodakoh, bab ya sodakoh karena adik kita butuh gitu, caranya begitu Pak ya. Tapi yang paling ini di masyarakat kita itu kayak macam ada pamali gitu Pak. Ngapain Mbak ngomong waris, ibu masih ada gitu kan, itu nggak boleh Pak ya. Jadi ini harus dihidupkan, jadi syariat Allah ini ya, harus dihidupkan yang begini. Baik Bapak yang mulia, tadi udah diingetin didit, berarti sudah waktunya selesai. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di bulan depan. Semoga Allah panjangkan usia kita dan bisa kita bahas bab berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala wasallam. Oh ya, maaf kita berdoa sebentar ya Pak ya. Tadi kita sempat bahas doa. Kita doakan saudara kita yang di Palestina dan yang lain. Sebentar aja. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al mu'minin. Allahumma ansur wa sallim ikhwanana fi Gazzah Filistin wa fi kulli sa'iri bilad fi kulli makan. اللهم انصر وسلم إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم إنا نسألك دولة خلافة رشيدة على منهج النبوة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها الكفار وأهله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.